Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah yang hadir secara online ataupun yang hadir secara offline, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas diberikan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga kegiatan ataupun kajian kita saat ini ataupun sebelumnya ataupun nanti di masa-masa yang mendatang, semoga diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ke-8 insyaallah yang kita bahas. An Amr bin Yahya al-Mazini an Abi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis bersumberkan dari Amr bin Yahya al-Mazini. Beliau mendapatkan suatu hadis ini berasal dari ayahnya, berarti adalah Yahya al-Mazini. Ini apa Ustaz? Qala, beliau berkata, syahadtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid. Aku melihat Amr bin Abi Hasan. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Amr bin Hasan ini beliau adalah seorang tabi'in. Beliau bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. An wudu'i Rasulillah, dari ataupun tentang wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawri min ma. Saat beliau ditanya tentang bagaimanakah cara wudu'nya Nabi Muhammad, beliau kemudian minta untuk diambilkan taur min ma. Taur di sini ini adalah bejana atau mungkin sejenis baskom ataupun yang lain di zaman tersebut yang berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'an nabi. Kemudian beliau, yaitu sahabat Abdullah bin Zaid, beliau berwudu di hadapan mereka, yaitu tabi'in Amr bin Abi Hasan dan juga ayahnya, ayah dari perawi hadis ini, yaitu Amr bin Yahya al-Mazini. Sebagaimana wudu'an Nabi SAW, sebagaimana wudu'nya Nabi Muhammad SAW. Fa'akfa'a ala yadayhi. Kemudian beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Faghasala yadayhi thalathan. Kemudian beliau mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Kita terjemahkan nanti kemudian kita syarahi sebagaimana yang dituliskan oleh beliau dalam mensyarah hadis ini, Syekh Al-Sa'di rahimahullah. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Setelah beliau ini menuangkan air yang berada dalam bejana, kemudian mencuci tangannya sebanyak 3 kali, baru kemudian beliau memasukkan tangannya. Ini tangan yang sebelah kanan kemarin di riwayat yang lainnya, dari riwayat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu di hadis yang ke-7 kemarin. Saat beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut yang berisi air setelah dicuci tadi itu, famat madha wastansyaqa wastansara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beliau beristinsyak, kemudian beristinsyak kemarin adalah menghirup atau menghisap air lewat hidung. Wastansara thalathan. Kemudian beliau beristinsar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Ini adalah bisalasi ghurafat, dengan 3 kali cabuk-cabukan. Tsumma adkhala yadahu. Kemudian beliau kembali lagi memasukkan tangannya ke dalam bejana.
Faghasala wajahu, kemudian beliau mencuci wajahnya atau membasuh wajahnya. Thumma dakhala yadayhi marratayn al-mirfaqain, kemudian beliau masukkan tangan lagi dalam bejana, kemudian beliau mencuci tangannya, membasuh tangannya sampai ke bagian siku-sikunya. Thumma dakhala yadahu, kemudian beliau masukkan lagi ke dalam bejana, famasaha ra'sahu, kemudian beliau membasuh kepalanya. Faqbala bihima wa adbara marratan wahidah, ke arah ke belakang ataupun ke arah ke depannya, atau mulai dari belakang atau mulai dari depan kemudian ke arah belakangnya, kemudian beliau membalikkan ke depan lagi. Kemudian beliau mengatakan di sini, thumma ghasala rijlaihi, kemudian baru setelah itu beliau membasuh kedua kaki beliau. Ini adalah contoh wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditiru oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ini dalam satu riwayat, ini tentang masalah membasuh kepala, dimulai dari bagian depan, kemudian diarahkan ke bagian tengkuknya, summa raddahuma, kemudian dibalikkan lagi ke keadaan semula di bagian depan lagi. Jadi begini, diputar ke belakang, kemudian balik ke depan kembali ke tempat asal dari awal basuhan bagian rambut tersebut. Wa fi riwayatan, dan dalam suatu riwayat, atana Rasulullah fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin. Di sini kami didatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengeluarkan untuk beliau air yang berada dalam at-taur ataupun dalam bejana. Bejananya di sini terbuat dari sufur. Sufur di sini ini ada sebagian, misalnya Anda tadi sempat buka kamus Al-Mu'jamul Wasit, yang dimaksud dengan sufur di sini ini adalah an-nuhas ataupun nahas yang berwarna kuning, ataupun tembaga yang berwarna kuning. Ini yang disebut sebagai as-sufur. Kita perhatikan kemudian ya ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah. Tadi telah kita terjemahkan. Langsung kita bacakan syarah ataupun ta'liq yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Thumma dzakara sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan di sini ini di paragraf yang pertama. Beliau menyebutkan tentang sifat wudu'nya Nabi Muhammad. Ini ada sedikit perbedaan dengan sifat wudu'nya Nabi Muhammad yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Sebagian kecil saja. Termasuk nanti yang dibahas itu adalah tentang masalah berapa jumlahkah basuhan untuk bagian rambut kepala. Nanti insyaallah disampaikan. Wa qad jama'a al-muallif rahimahullah, yaitu Imam Al-Maqdisi di sini, beliau mengumpulkan dua riwayat hadis dari dua orang sahabat yang berbeda. Yang pertama kemarin itu adalah dari sahabat dari Humran Maula Utsman. Nanti insyaallah kita ceritakan siapa beliau. Yang kedua di sini ini adalah dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Jadi menyatukan antara dua riwayat tersebut. Disebutkan di dalam kitab ini secara berurutan. Dua-duanya masing-masing adalah terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Qad jama'a al-muallif rahimahullah fi hadzal mawdi' baina hadits Humran Maula Utsman. Di tempat ini beliau mengumpulkan dua hadis, satunya diriwayatkan oleh seorang tabi'i yang bernama Humran Maula Utsman, yang mana beliau menceritakan tentang wudu'nya Utsman di saat beliau mempraktikkan wudu' yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis Abdullah bin Zaid, hadis yang ke-8 ini yang saat ini kita bahas,
Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu ataupun dalam gambaran ataupun cara praktek wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Humran, bekas budaknya sahabat Utsman ibn Affan. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid tentang masing-masing tentang wuduknya Nabi Muhammad. Li'annahu yahsulu bistima'ihima ma'rifatu wudu'ihi. Dengan berkumpulnya dua hadis ini yang diceritakan di sini ini, maka menjadi suatu penggambaran bagaimanakah wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan di sini, wa Abdullah bin Zaid ibn Asim hadzal ansari wa laysa alladhi uriya al-adhan. Kita perhatikan di sini, ini beliau sedikit, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, pensyarah dari kitab ini, beliau sedikit menggambarkan tentang siapa perawi dari hadis-hadis ini. Beliau menyebutkan ada seorang nama di sini, tadi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini di sini siapa? Ini beliau adalah bin Asim bin Ka'ab Al-Mazini Al-Ansari. Beliau dari kalangan sahabat Ansar, dari keturunan Bani An-Najjar. Berarti beliau adalah An-Najjari. Abdullah bin Zaid bin Asim bin Ka'ab Al-Mazini. Beliau dari keturunan Bani Najjar, dan Bani Najjar itu adalah diantara anak turun dari suku Khazraj Al-Ansari. Ini beliau ya ikhwas sekalian adalah di antara sahabat yang meriwayatkan hadis berkaitan tentang masalah wudu. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan walaysa alladhi uriyal adzan. Abdullah bin Zaid ini yang disebutkan dalam hadis ini, yang meriwayatkan hadis yang berkaitan tentang wudu, ini bukanlah seorang sahabat yang nama beliau disebutkan tentang mimpi beliau dalam urusan azan. Bagaimana ini maksudnya? Awal-awal dulu, sebelum ada syariah yang berkaitan tentang azan, ini digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab dalam suatu hadis yang sahih. Beliau menggambarkan bahwa kaum muslimin saat itu, sebelum ada azan sebagaimana yang kita kenal saat ini, belum ada azan saat itu. Sehingga terus bagaimana orang-orang muslimin di saat mereka itu, ini kita bahaskan sebagaimana urutan yang disebutkan dalam syarah-syarahnya. Terus bagaimana kaum muslimin di saat mereka itu mau kumpul masuk tentang ataupun mengetahui tentang masuknya adzan salat zuhur, adzan maghrib, ataupun masuknya waktu salat isya, ataupun masuknya waktu salat asar. Ini bagaimana? Mereka melihat pergerakan matahari sambil nunggu-nunggu datangnya waktu masuk untuk suatu salat. Itu yang mereka praktekkan di awal. Kemudian mereka kumpul-kumpul. Ini kalau lebih baiknya kalau seandainya ada tanda khusus ataupun kode khusus yang memberitahukan bahwa waktu sholat telah datang. Sehingga sebagian di antara mereka mengusulkan menggunakan mungkin lonceng atau mungkin menggunakan alat-alat yang lainnya. Kemudian diadukan kepada Nabi Muhammad usulan tersebut. Nabi Muhammad beliau tidak berkenan karena itu menyerupai orang Yahudi ataupun menyerupai orang Nasrani. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad ini, beliau juga mikir-mikir nih. Ini dengan cara bagaimana nanti ini kaum muslimin dikumpulkan untuk sholat. Kemudian ada seorang sahabat. Ini seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid juga. Namanya sebagaimana yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Cuma kakek beliau lain. Kalau kakeknya lain, otomatis Abdullah bin Zaid adalah Abdullah bin Zaid yang lainnya. Untuk yang berkaitan tentang masalah adzan ini bernama Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdullah Al-Khazraji Al-Ansari. Sama-sama Khazraji, sama-sama Ansari juga.
Bedanya yang beliau ini adalah nama kakek beliau bernama Tha'labah. Sedangkan tadi itu yang meriwayatkan hadis yang berkaitan masalah wudu itu adalah kakek beliau bernama Asim. Berarti mereka ini adalah orang yang berlainan. Yang Abdullah bin Zaid yang kedua ini, yang meriwayat tentang masalah azan ataupun kisah azan, ini beliau adalah di antara sahabat yang mengikuti perangan Badar. Termasuk sahabat yang mengikuti perjanjian ataupun bai'ah Aqabah, ataupun juga yang mengikuti perangan Khandaq, termasuk mengikuti perangan Uhud. Ini adalah Abdullah bin Zaid yang kedua. Saat kemudian ini Abdullah bin Zaid, beliau juga merasa memikirkan ini. Tahu-tahu kemudian malam harinya beliau bermimpi. Antara mimpi sama tersadar. Ada yang beritahukan beliau untuk azan itu agar dikumandangkan sebagaimana redaksi azan yang kita kenal saat ini. Kemudian di pagi harinya beliau langsung menemui Nabi Muhammad SAW. Menemui beliau muji Allah SWT, alhamdulillah. Akhirnya kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat bin Zaid, udah ente datangi sahabat Bilal bin Rabah untuk menyuarakan, untuk mengumandangkan azan, mengumandangkan pemberitahuan telah masuk waktu sholat, sebagaimana bahasa azan redaksi yang telah engkau dapatkan dalam mimpi. Jelas ya? Ini ya ikhwas sekalian, kenapa kau diarahkan ke sahabat Bilal? Karena kata Nabi Muhammad, di annahu anda sautan minka. Karena beliau ini, yaitu sahabat Bilal, beliau suaranya lebih jernih, lebih terang, lebih lantang, lebih indah daripada yang engkau miliki. Sehingga kemudian mulai saat itu dikumandangkanlah azan sebagaimana yang kita kenal saat ini. Kemudian saat mendengar suara azan kaum muslimin ini, sahabat Umar bin Khattab beliau langsung bergegas ke sana. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, anan juga bermimpi sebagaimana mimpi yang dapatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid." Nabi Muhammad kedua kalinya beliau mengucapkan Alhamdulillah. Yang yakin lagi beliau. Dalam suatu riwayat yang lain bahwa sahabat Umar bin Khattab itu beliau bermimpi mengimpikan tentang masalah bahasa azan ini, redaksi azan, sampai sebanyak 20 marrah, sebanyak 20 kali. Ditegur Nabi Muhammad, kok ente enggak langsung beritahu dari awal? Karena aku malu, katanya. Kata sahabat Umar bin Khattab. Ini dalam riwayat yang lainnya. Intinya di sini ini bahwa Abdullah bin Zaid ibn Tha'labah itu yang nanti yang berkaitan nama beliau yang disebutkan tentang masalah riwayat yang berkaitan tentang masalah azan. Sedangkan Abdullah bin Zaid bin Asim ini beliau adalah yang meriwayatkan masalah wudu. Artinya dua orang ini walaupun toh sama-sama Abdullah bin Zaid, seorang sahabat bernama Abdullah, ayahnya bernama Zaid, ada dua orang ini Abdullah bin Zaid, sama-sama Abdullah bin Zaid, cuma kakak mereka berbeda. Ini yang dijelaskan, kita perhatikan, ini disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di akhir paragraf yang pertama ini. Beliau mengatakan, wa Abdullah bin Zaid bin Asim hadzal ansari wa laysa alladhi uriya al-adhan. Ini Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari ini, beliau adalah yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Bukanlah beliau ini yang nama beliau disebutkan dalam pembahasan masalah azan. Berarti dua orang tersebut radhiyallahu anhuma, mereka adalah dua orang yang berbeda. Ini paragraf pertama disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian fayukhadhu min hadzainil haditsaini at-taslisu fi ghusl al-a'dha'il maghsulat. Bisa disimpulkan dari dua hadis ini at-taslisu fi ghusl al-a'dha'il maghsulat, yaitu membasuh sebanyak tiga kali untuk anggota-anggota dalam wudu. Sebentar, tadi itu kan disebutkan, sebentar, ini sebelum kita bahaskan tentang poin tadi ini. Ini kan tadi baru disebutkan oleh beliau tentang riwayat hadis yang berkaitan tentang wudu untuk nomor yang ke-8. Sedangkan yang perawi hadis yang ke-7 yang kemarin kita bahas, itu belum beliau sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut.
Yang mana kita ketahui bahwa hadis yang ketujuh itu diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Humran Maula Utsman. Humran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maula itu artinya adalah bisa diartikan dua ini. Dua itu apa di sini? Maksudnya adalah maula itu bisa nanti diterjemahkan dengan terjemahan budak, mantan budak, ataupun bisa juga diterjemahkan sebagai sayyidnya ataupun tuannya. Tuan dari budak juga disebut sebagai maula. Terus untuk membedakan bagaimana? Untuk membedakan adalah dari siyakul kalamnya ataupun konteks saat itu. Ini ada Humran Maula Utsman bin Affan, maka beliau ini artinya adalah mantan budaknya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Budak ini dulunya ini adalah hasil kalah perang, terjadi perangan Ma'rakatul Tamr di masa pemerintahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ditawan oleh sahabat Khalid ibn Walid. Berarti ini adalah nanti menjadi harta rampasan perang budak tersebut. Aslinya ini budak ini Humran Maula Utsman bin Affan ini adalah aslinya jatahnya dari seorang sahabat yang bernama Musayyib bin Najbah Al-Fazari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau jual, dibeli oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dimerdekakan oleh sahabat Utsman, menjadi orang yang terdekat dari sahabat Utsman, menjadi orang juga beliau menjadi sekretaris dari sahabat Utsman. Bahkan stempel dari sahabat Utsman di saat beliau menjadi seorang khalifah, stempelnya itu dipegang oleh ini, oleh Humran bin ataupun Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya di zaman-zaman tersebut, termasuk ini beliau adalah seorang faqih, seorang ahli fikih, seorang ulama di zaman tabi'in. Di antara ulama di zaman tabi'in itu adalah Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahwa dalam agama Islam mantan budak pun ini dimungkinkan bagi mereka untuk melewati orang-orang yang aslinya dia bukan budak. Orang biasa yang merdeka kadang-kadang dari segi keilmuannya dikalahkan oleh seorang budak ataupun mantan budak. Ini sebagian ulama itu dari golongan mawali adalah mantan budak. Bukan suatu yang cacat ataupun bukan suatu aib jika seandainya ada orang biasa, ada anak orang biasa dia menjadi seorang ulama besar misalnya. Bukan suatu aib. Ataupun misalnya orang yang pekerjaannya biasa-biasa kemudian dia memiliki suatu keilmuan yang tinggi. Yang menentukan seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ataupun di hadapan umat manusia adalah kemampuan yang dia miliki. Kemampuan yang dia miliki walaupun toh dia itu adalah orang biasa, berprofesi biasa, di saat ilmunya tinggi akan dihormati oleh orang-orang. Sebagian umat manusia di saat dia bekerja, berprofesi sebagai misalnya sebagai apa saja, karena ilmunya tinggi, ilmu agamanya tinggi sehingga dia kemudian banting setir. Misalnya dia dokter kemudian banting setir menjadi seorang ulama, dimungkinkan saja. Sebelumnya dia itu pekerja biasa, kemudian berprofesi biasa yang tidak berkaitan dengan agama, kemudian dia ngebut baca Al-Quran, ngebut menghafal Al-Quran, ngebut mempelajari Al-Quran, ngebut untuk mengaji, sehingga dia menjadi ulama. Dimungkinkan. Termasuk Humran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis itu yang tadi yang ketujuh. Kita perhatikan di sini ya ikhwah. Kita lanjutkan insyaallah. Tadi ini fayukhadhu min hadzainil haditsaini at-taslis fi ghusl a'dha'il maghsulat. Disimpulkan dari dua hadis di atas, yaitu hadis yang ke-8 dan juga hadis yang ke-7. Disimpulkan tentang kesunahan membasuh anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali. Bahkan kalau kita lihat tadi itu di riwayat yang ke-7 sama riwayat yang ketiga, yang ke-8 itu ada diawali dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali terlebih dahulu sebelum qabla idkhalihi mal ina'a, sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Termasuk yang dibahas tadi itu adalah membasuh tangan sebanyak 3 kali. Termasuk lagi adalah membasuh muka sebanyak 3 kali.
Kemudian tangan juga dicuci, dibasuh sebanyak 3 kali sampai pergelangan tangannya. Kemudian juga kaki dicuci sebanyak 3 kali. Ini kesimpulan yang disampaikan di sini. Kemudian beliau menyampaikan di sini, wa yuqayyadu itlaqu hadits Utsman fi mashir ra'si bi hadits Abdullah bin Zaid. Di dalam riwayat hadis yang diceritakan ataupun digambarkan wuduknya Nabi Muhammad yang digambarkan oleh sahabat Utsman bin Affan, di sana disebutkan kata-kata summa masaha bi ra'sihi. Jadi sahabat Utsman di saat beliau menggambarkan wuduknya Nabi Muhammad, sehabis beliau membasuh kedua tangannya sampai bagian sikunya, kemudian beliau membasuh bagian kepala, summa masaha bi ra'sihi, basuh bagian kepala. Di sana disebutkan secara mutlak. Mutlak itu bagaimana disebutkan? Tidak ada batasannya berapa kali tidak disebutkan dalam riwayat hadis yang ketujuh. Tidak disebutkan di sana. Saat di sana tidak disebutkan, kemudian hadis yang ke-8 disebutkan di akhir hadisnya di situ. Kalau kita perhatikan, yang menyaksikan di Zoom ataupun mungkin di YouTube-nya, di sini ada kata-kata fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Jadi dalam riwayat yang ke-7 yang ke-8 ini disebutkan gambaran wudunya Nabi Muhammad SAW membasuh bagian kepala marratan wahidah. Disebutkan bilangannya, yaitu cuma 1 kali basuhan saja. Sehingga di sini Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya beliau menyebutkan bahwa kemutlakan hadis yang berkaitan tentang masalah membasuh bagian kepala yang tidak ada batasan-batasan berapa kali dalam riwayat hadis Utsman yang hadis yang ketujuh itu dibatasi dengan hadis yang ke-8 ini masalah bilangannya. Sehingga di sini ini beliau menyimpulkan bahwa untuk bagian kepala basuhannya itu hanya sebanyak sekali saja. Wa annal masha marratan wahidah. Sesungguhnya pembasuhan di sini ini basuh bagian kepala itu hanya 1 kali, la yukarrar, tidak diulang. La fil mash lazim, tidak dalam pembasuhan yang biasanya. Wa huwa ar-ra's walal 'arid wa kal jabirah wal khuffi wal imamah. Ini juga nanti di bagian-bagian sini yang termasuk bagian wajah ini perlu untuk dibasuh juga, itu pun nanti sekali juga. Sekali dibasuhnya berarti nanti bersamaan dengan bagian mukanya. Ini al-arid, ini bagian sini antara janggut sama bagian ini apa nih? Jambang ataupun hati-hati, ini namanya arid arid. Itu juga sekali. Wakal jabirah, sebagaimana juga perban itu di saat nanti menutupi di bagian yang wajib dibasuh dalam wudu itu juga perlu dibasuh sekali saja, termasuk wal khuffi, termasuk membasuh al khuf ataupun alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi bagian mata kaki, itu pun nanti di saat kita berwudu. Udah pernah kita sampaikan ya masalah khuffi atau belum? Yang khuf misalnya sepertinya sudah, Allahu alam. Jadi intinya begini untuk masalah masul khuffi ini, misalnya ada orang nih, dia dalam keadaan berwudu, habis sholat isya dia masih dalam keadaan suci, kemudian dia menggunakan khufnya, yaitu suatu alas kaki yang terbuat dari kulit yang nutupi bagian mata kakinya. Kemudian dia tidur menggunakan khuf tersebut dalam keadaan suci. Kemudian saat dia bangun tidur, tentunya dia batal karena dia tidur dengan telentang ataupun ada hal-hal yang dia laksanakan di saat tidur, ataupun mungkin dia buang air. Khufnya ini tidak dilepas. Saat dia bangun kemudian dia berwudu, semua anggota wudu dia basuh sebagaimana biasanya, kecuali di bagian khuf tidak dia lepas, hanya kemudian diusapkan. Di sini ada air, tangan dikasih air, kemudian diusapkan di bagian atas khufnya. Ini diusap sebanyak sekali juga. Ini yang disampaikan dalam poin-poin ini. Bagaimana, apakah sah wudunya? Hukum wudunya adalah sah. Hukum wudunya sah ini sepakat semua ulama kecuali orang-orang Syiah.
kecuali orang-orang Syiah yang tidak mengakui tentang masalah al-maskhul khuffi. Karena orang-orang Syiah tidak mengakuinya tentang masalah hadis ini, sehingga sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan pembahasan maskhul khuffi dimasukkan dalam pembahasan akidah. Akidah. Aslinya ini adalah murni pembahasan masalah fikih, tetapi dimasukkan dalam pembahasan akidah karena ada sebagian orang yang katanya mereka adalah orang Islam tidak mengakui hadis yang mutawatir yang berkaitan masalah maskhul khuffi, sehingga dimasukkan dalam bahasan akidah. Kemudian di poin berikutnya termasuk Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau masukkan bab maskhul khuffi dimasukkan dalam bahasan akidah. Wa yufham min hadits Utsman min qawlihi man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, dan juga disimpulkan di sini di paragraf berikutnya bahwa bisa difahami dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman. Tadi sahabat Utsman beliau menceritakan kepada Humran maula Utsman, kepada mantan budak beliau ataupun asisten ataupun sekretaris beliau. Bisa difahami dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman dari perkataan beliau di saat kemarin di hadis yang ketujuh, setelah sahabat Utsman beliau praktek wudu di hadapan seorang tabi'in yang bernama Humran maula Utsman ibn Affan. Kemudian setelah selesai beliau mempraktekkan wudunya, kemudian beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudunya aku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat sebanyak 2 rakaat, la yuhadditsu fihi man nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwudu secara baik, kemudian habis berwudu kemudian dia sholat sebanyak 2 rakaat, kemudian di dalamnya dia tidak membicarakan masalah-masalah dunia, di antara penafsiran masalah yuhaditsu di situ, maka dosa orang ini yang berwudu secara sempurna kemudian dia sholat sebanyak 2 rakaat, dan di antara wudu sama sholatnya tersebut dia tidak membicarakan masalah dunia misalnya, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan dari perkataan sahabat Utsman tersebut, kata beliau di sini ini, anna takmila syurutil ibadah, bahwa sungguhnya menyempurnakan syarat-syarat ibadah, wa fi'lal mustahabbati laha, serta melaksanakan hal-hal yang disunnahkan untuk memenuhi syarat tersebut, lahu ta'thirun 'azimun fil ibadah, hal tersebut itu adalah mempunyai suatu efek besar dalam ibadah. Kama annal ikhlala bihadza yukhillu bil ibadah, sebagaimana kalau kita sembarangan dalam ibadah, tidak kita perhatikan masalah syarat-syaratnya, tidak kita perhatikan juga masalah kesunahan-kesunahannya, maka nanti ibadahnya pun tidak akan sempurna, sehingga efek yang ditimbulkan, efek positif yang ditimbulkan juga tidak akan sangat terasa. Beda dengan orang-orang yang memang dia itu di samping memperhatikan masalah syarat rukun, masalah kesunahan juga dia praktekkan. Walaupun toh misalnya wudu itu sudah sah kalau seandainya cuma dibasuh sekali, tapi kalau seandainya dia kok membasuh sebanyak 3 kali untuk mendapatkan kesunahan tersebut, kemudian tadi itu dia sholat sebanyak 2 rakaat, kemudian tidak bicara, tidak suudzon, tidak bicara masalah dunia, maka dia mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Ini disampaikan oleh beliau bahwa menyempurnakan syarat ibadah dan juga melaksanakan kesunahan-kesunahannya itu mempunyai suatu efek yang sangat besar dalam ibadah kita. Oleh karena itu kita perlu perhatikan di saat kita berwudu, maka kesunahan-kesunahannya perlu untuk kita laksanakan, termasuk baca tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, termasuk membasuh sebanyak 3 kali, termasuk misalnya ada at-takhlil bainal asabi, yaitu nyala-nyalain di antara jari jemari, termasuk at-tahlil bainal lihyatil kasthah, termasuk nanti nyala-nyalain jenggot yang tebal, termasuk nanti adalah memperbanyak sebanyak 3 kali tadi itu,
termasuk nanti diantaranya adalah doa setelah berwudu. Ini adalah kesunahan-kesunahan dalam berwudu. Kita juga perlu untuk melaksanakannya secara sempurna, karena kesunahan tersebut itu menunjang kesempurnaan dalam ibadah kita. Ada manfaat lain tadi ini adalah yang berupa dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin paragraf berikutnya beliau mengatakan wa yu'khadhu min hadits Abdullah bin Zaid, dan disimpulkan dari hadis Abdullah bin Zaid, berarti ini adalah hadis yang ke-8 tadi itu yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu. Annal asla fil awani al-hillu. Ini poin yang lain yang disimpulkan dari hadis yang ke-8, bahwa annal asla fil awani al-hillu, bahwa hukum asal dari wadah ataupun tempat-tempat ini adalah halal hukumnya. Kok tahu-tahu beliau membahas masalah awani? Iya, karena disebutkan tadi itu saat seorang sahabat Abdullah bin Zaid, beliau diminta oleh seorang sahabat atau seorang tabi'in untuk menggambarkan, untuk praktek bagaimana wudhunya Nabi Muhammad. Kemudian beliau minta diambilkan suatu bejana yang berisi air. Bejana berarti itu adalah suatu tempat. Kemudian di sini juga di sebagian riwayatnya, kalau kita lihat fi riwayatan tadi itu, dalam suatu riwayat di sini disebutkan fa akhrajna lahu ma'an fit taurin min sufrin. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Muhammad di saat mendatangi kami, perawi hadis ini, kemudian kami itu mengambilkan suatu bejana yang terbuat dari sufur ataupun tembaga yang berwarna kuning. Di dalam hadisnya disebutkan masalah tembaga untuk dipakai sebagai wadah berwudu. Sehingga kemudian disimpulkan oleh para ulama, termasuk disimpulkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini dalam paragraf yang terakhir dari halaman 70 di sini, annal asla fil awani al-hillu. Jadi saat ditanya hukum suatu wadah itu apa? Hukum umumnya adalah halal. Mau wadah tersebut terbuat dari plastik lah, mau terbuat dari tembaga, mau terbuat dari besi, mau terbuat dari bambu yang dikosongi bagian tengahnya, kemudian diisi air, dibuat padasan. Tahu padasan? Yang Jawa tahu insyaallah? Yang mungkin terbuat dari tanah atau mungkin terbuat dari bambu, diisi penuh airnya, bagian bawah dikasih lubang, disumpet pakai sandal jepit. Ingat masa-masa di kampung, tahu ya? Nah, ini mau terbuat dari apa saja, dari tanah, dari plastik, dari semen, monggo, kecuali memang ada pengharamannya dalam syariah agama Islam. Saat ditanya misalnya hukum masalah farji itu apa? Hukumnya adalah haram, hukum asalnya adalah haram. Kecuali nanti yang dengan proses dinikahi ataupun dengan milkul yamin dari zaman dahulu. Saat ditanya tentang masalah hukum asal dari makanan itu apa? Hukum asal adalah halal. Kecuali nanti ada info dari syariat, ada suatu dalil dari syariat yang mengharamkannya. Ini pun sama, masalah wadah saat ditanya hukum asal, al-aslu fil awani, hukum asal dari suatu bejana, suatu wadah itu apa? Hukum asal adalah halal. Kecuali memang ada pengharamannya. Apa di antaranya yang diharamkan? Di antaranya kita bacakan nanti ini. Kita bacakan dulu paragraf beliau. Annal asla fil awani al-hillu. Jadi hukum asal dari awani, wadah-wadah itu adalah halal. Sawa'un min nuhasin. Baik, ini ada yang harokatin nahasin, ada yang harokatin nuhasin. Nuhasin itu adalah tembaga. Baik wadah tersebut itu terbuat dari tembaga. Saat dipakai ditanya bagaimana hukumnya? Hukumnya halal, bukan suatu larangan. Kemudian sufrin di sini ini adalah tembaga yang berwarna kuning.
Ini terjemahan ana lihat dari kitab Mu'jamul Wasit, dari kamus Mu'jamul Wasit. Au ghairihi, ataupun yang lainnya. Yang lainnya berarti termasuk kayu, termasuk bambu, termasuk tanah, termasuk semen, termasuk plastik, termasuk kaca, ataupun yang lainnya semua halal untuk dipakai. Fala yahrumu minha illa mastusniya. Wadah-wadah tersebut tidak diharamkan kecuali yang dikecualikan. Ada hal-hal yang dikecualikan dalam syariat agama Islam tidak diperbolehkan untuk dipakai, baik dipakai sebagai tempat makan ataupun dipakai sebagai tempat untuk bersuci. Jadi tadi ini semua wadah itu halal hukumnya untuk dipakai. Berarti nanti masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Dia itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang berada di bumi semuanya, kecuali yang dikecualikan dalam syariah. Berarti di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah wadah-wadah yang terbuat dari emas, wadah-wadah yang terbuat dari perak, dan wadah-wadah dari hasil gasapan. Apapun dia barang itu terbuatnya tetap diharamkan, nggak boleh untuk dipakai. Fa in tawaddu'a fi an-niyatin muharramah. Kalau seandainya sudah tahu haram tapi masih dipakai juga karena kaya raya, rumahnya nggak ada, semua terbuat dari emas, termasuk wadah-wadahnya. Sehingga di saat dia berwudu, dia menggunakan tempat wudu yang terbuat dari emas. Kalau seandainya dia tetap berwudu, maka bagaimana? Sahhat taharatuhu mal ism. Maka taharah dia ini sah hukumnya, asal syarat rukunnya terpenuhi. Walaupun toh dia itu berwudu dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas, maka sah wudunya ma'al ismi, tetapi dia berdosa. Dosanya dosanya dari segi apa? Dari segi menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dijadikan sebagai suatu wadah kemudian digunakan untuk berwudu. Wudunya sah, cuma ada nilai dosa di sana. Li'annal qa'idah, sesungguhnya kaidah, ada suatu kaidah al-muharram fil ibadah, sesuatu yang diharamkan dalam ibadah, annahu in ada at-tahrim wala nafsil ibadah batalat al-ibadah bi fi'lihi. Jadi kalau ada suatu ibadah, larangannya, ada suatu larangan yang berkaitan tentang masalah ibadah. Kalau larangannya tersebut itu kembali kepada ibadah itu sendiri, maka nanti batal ibadahnya. Misalnya ada orang sholat tanpa toharoh, tanpa berwudu, itu dilarang. Sholat tanpa berwudu itu dilarang. Di saat dilanggar, kemudian dia sholat tanpa wudu, maka batolat sholatuhu, maka sholatnya batal. Kalau ada suatu hal larangan, tapi larangannya ini kembali kepada suatu yang bersifat eksternal, maka bagaimana? Maka tidak batal ibadahnya, cuma disertai dengan dosa. Misalkan apa? Ada orang dia sholat menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Dia seorang laki-laki sholat menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Sholatnya bagaimana kalau terpenuhi semua syaratnya? Sholatnya sah, cuman dia berdosa. Kenapa kok begitu? Kenapa kok sholatnya sah? Karena larangannya itu kembali kepada sesuatu yang bersifat eksternal. Larangannya di mana? Larangannya dilarang laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kok dia laksanakan? Maka bagaimana? Ibadahnya tetap sah, cuman dia berdosa. Dari segi apa? Dari segi menggunakan cincin tersebut. Jelas ya? Ini yang dimaksudkan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Kita tambah sedikit insyaallah, kita sudah di akhir. Wa fihi, di dalam hadis ini disimpulkan juga nushus sahabati wal a'immati radhiyallahu anhum wa husnu ta'limihim bil qawli wal fi'li. Jadi di sini ini disimpulkan juga dalam hadis yang ke-7 sama hadis yang ke-8 bahwa di dalamnya juga terkandung nasihat ataupun cara para sahabat di saat mereka itu mengajarkan sesuatu
itu tidak hanya berupa perkataan tetapi juga perbuatan mereka. Mereka praktekkan kemudian mereka berikan suatu keterangan. Wa fihi jawazul iktisari fil ghusli ala marrah. Di sini dalam hadis-hadis ini juga disimpulkan akan kebolehan membasuh anggota-anggota wudhu cuman sekali-kali saja, muka sekali dibasuh, asalkan sampai rata. Kalau nggak rata nggak sah hukumnya. Yang penting sampai rata, cuman sekali nggak jadi masalah. Minimal sekali, maksimal adalah 3 kali. Kalau lebih, lakin afdal at-tasrih, tetapi yang utama di sini kata beliau dan ini adalah sepakat para ulama, yang lebih utama adalah sebanyak 3 kali. Dan barang siapa wa man zada 'ala tsalat, barang siapa yang melebihi dari 3 kali, faqad asaa wa ta'adda wa dhalam, maka dia telah berbuat buruk dan juga telah melampaui batas dan dia juga telah berbuat suatu kezaliman. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Orang yang wuduknya setiap basuhannya kok melebihi dari 3 kali basuhan, maka dia telah berbuat zalim, telah berbuat buruk dan telah melampaui batas. Dan itu tidak diperbolehkan. Alhamdulillah selesai untuk hadis yang ke-8. Semoga bermanfaat insyaallah. Kita cukupi sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.